internet internet waktu pada saat itu di ibu nggak terlalu kayak sekarang dengan mudah dapat, ibu mesti ke warnet dulu. Di samping kosan ibu sampai apa namanya, ngejaga warnet juga, ternyata ibu lupa lagi ya. Nah, pas ngejaga warnet, iya, jadi di waktu senggang ibu, kan semester 8, 7, 8 itu ya, iya 7, iya semester 7 deh, semester 7 ngajar sambil jaga warnet. Jadi dijaga warnet, ibu di situ ibu email-email gratis. Mau email, ibu internetan gratis. Ibu jaga, jadi ada orang yang punya di samping kosan ibu waktu itu, di samping kosan ibu ada warnet, ibu ngejaga pada saat itu. Yang punya warnetnya minta tolong, "Ya udah kamu di sini aja," gitu. Terus tapi ibu bilang, "Saya nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, saya jaga aja." Karena ibu ngincer buat ini doang, internet doang, biar bisa internet gratis. Saking segitunya biar nggak bayar, punya pikiran Kenapa seperti nggak lelah gitu Bu apa? Jaga warnet kan sampai malam gitu. Dari pagi enggak, pulang. tapi ibu nggak sampai malam, ibu cuma Enggak sampai sore aja. Jadi sampai kayak sore. sip-sipan gitu. Jadi siang siang sampai sore gitu. Jadi disitulah kesempatan ibu nyari info macem-macem di internet, apa, karena ibu nggak punya punya laptop tapi nggak bisa harus ini kan internetnya nggak ada Ya. gitu. Heeh, karena kantong mahasiswa tuh seperti apa, karena ibu punya penghasilan pun ngajar itu dikasih ke orang tua semuanya, nggak ibu nikmatin sendiri, jadi ibu kasih ke orang tua. Jadi penghasilan pertama ibu, pokoknya penghasilan ibu, ibu berikan ke orang tua gitu. Seluruhnya iya, seluruhnya gitu. Paling ongkos aja yang ibu kasih ke orang tua seluruhnya, nanti orang tua kasih ke ibu nih buat misalnya 200.000 buat seminggu ya gitu. Oh, Gitu. jadi seperti kayak orang tua yang manajemen ya, Bu? Iya, orang tua yang manajemen. Oh, Tapi dia sama orang tua dipakai iya gitu. iya. Ibu nggak nanya uangnya kemana, enggak gitu, karena dipakai gitu ya. Kemudian sudah ibu semester 7, nah semester 8, pas di semester 8 ibu nunggu wisuda. Nah, beberapa bulan sebelum ibu nunggu wisuda, ibu ngelamar itu kan kerja di perusahaan riset. Dapatlah ibu dipanggil. Dipanggil langsung suruh kerja. Bayangin ibu bingung mau ngapain awal-awal di perkantoran, ibu suruh duduk di ruangan, diwawancara, cuman enggak wawancara sebentar udah selesai. Semudah itu, ibu juga bingung. Mudah, Bu. Iya, semudah itu. Wawancara udah langsung diterima. Mungkin itu udah jalannya Allah kali ya, karena emang prosesnya dulu sakit banget. Susah. Mungkin Allah udah memudahkan pas mulai dari saat itu. Apa-apa yang ibu inginkan dimudahkan jalannya. Emang di awal-awal di umur kalian di SMA itu ibu merasakan kesulitan yang luar biasa sampai kuliah, dan ibu merasakan kemudahan ketika ibu udah dapat kerja tuh di perusahaan riset. Nah, lumayan gajinya lumayan gede. Kalau menurut ibu sih gede, pada saat itu UMR masih kecil. Ibu di atas UMR gitu, dan ibu keluar kota, bayangin ibu nggak pernah kemana-mana, street parent, nggak pernah pergi kemana-mana, nggak tahu dunia luar apa, jalanan seperti apa, cuman taunya ibu kuliah di Ciputat, udah habis itu pulang, nggak tahu jalanan, nggak pernah. Akhirnya ibu kerja keluar kota ke Bogor, ke Bandung, ke Surabaya. Bayangkan, ibu nemenin bos ibu perempuan kebetulan alhamdulillah, dan ibu diajarin segala macam di situ. Sampai berapa tahun Bu ibu kerja? Pas ibu kerja itu jelangnya setahun, nggak lama. Karena pas menjelang skripsi itu, nah di situ ada yang udah mulai ngajak nikah. Gitu. Jadi udah mulai ada yang ngajak nikah. Yang ngajak nikah bukan 1 atau 2 orang. Gitu. Jadi ada temennya ibu, kakak kelas juga ada berapa ya? 1, 2, 3. Dan sama suami ibu ini. Nah, suami ibu malah kita nggak intens, nggak terlalu ngobrol banyak. Cuman pada saat itu dia umroh pas pulang. Cuman ibu nggak terlalu deket juga sih.
Dia telepon terus, cuman dia telepon terus lagi ngapain, terus dia cerita masalah kantornya gini, kayak sharing gitu. Kemudian ibu minta sama dia, jangan telepon-telepon ibu, gitu. Pas ketika kenapa? Dia merasa, "Kenapa? Kok nggak boleh telepon-telepon?" Karena ibu jujur pada saat itu udah mulai suka. Jadi takutnya, ibu suka, entar dia nggak suka gimana gitu kan, gengsi. Akhirnya pas ibu bilang, "Jangan telepon-telepon saya lagi, saya mohon jangan pernah telepon-telepon saya lagi." Gitu. Tapi kalau Bu, mhm, maaf Bu, dipotong nih Bu. mhm, Saya mau nanya Bu, mhm. ini data latar pendidikannya bagaimana Bu? Dari umur berapa gitu? Ibu SD Oh, umur berapa? umurnya. Bu, Umur umur banget umur itu. iya, latar belakang pendidikan Ibu dari SMA apa SD nih? SD dulu, dari SD. SD. SD Hmm, itu dari Ibu masuk, SD itu 6 tahun. 6 tahun. Itu tahun berapa itu Bu? Tahun berapa? 6 tahun itu tahun berapa ya? Waduh, 92 kalau nggak salah ya. Coba dihitung. 92. 92 karena Ibu lulus 98, 92, 93, 4, 95, 96, 97, 98. Terus 98 lulus SD tahun 98, terus tahun 99, 1999 SMP 1999, 2000, 2001. Iya. Entar dulu. Kayaknya tadi seberapa? berapa? SD berapa? SD itu 1992 Bu. Oh, berarti SD. 94, 94 sayang, mohon maaf. Tahun 94 ya, catat. Tahun SD-nya tahun 1994. 1994. Mhm, Oke. sampai 2001 ya? 94, Oke. 95, 96, Oke. 97, Ini saya 98, ini aja, 99. saya tandain. Iya. Nah, selanjutnya tuh kayak Ibu di SMP umur berapa, SMA umur berapa, udah gitu ya, Bu. Nanti saya ngitung, Bu, tahunnya. Ya udah Beres. pokoknya pokoknya kamu yang hitung ya. Iya, iya, Kamu yang beres, hitung, Bu. Ibu pokoknya, SD 94 tahun aja. 94. Iya, 94 udah ya? iya, Tahun ya, Bu. 94, nanti Beres, Bu. kamu hitung dah tuh 6 tahun Iya, SD. Bu. Coba. Nanti pas itu lanjut 3 tahun SMP. Hmm, Nanti lulus, apa namanya, lagi SMA 3 tahun. baik, Bu. Oke, dihitung ya. Berarti 94. Oke, udah. Coba bener nggak? 94, 6 Tunggu tahun dulu itu tadi. berarti Mhm. tahun 2000 lulusnya. Bu, Iya, coba. tahun 2000 itu SMP berarti. SMP 3 tahun sampai Iya. 2003. Iya, Habis itu lanjut SMA 3 tahun iya, juga iya, sampai 2006 berarti. iya. Nah, 2, habis 3, dari 4, 5, 6. bener, bener Bu? Coba coba cek, Ibu cek. Iya, terus 2001, 2002, 2, 2003. 2003, oh iya. Iya bener kan Bu? 2004, 2005. Oke, kalau ini berarti Ibu SD-nya, oke. Ibu SD-nya berarti 93 sayang. Ibu lulus SMA 2004. Oh, Iya, maaf, maaf. ya aman Bu. Berarti dari 93 ya. 93. Heeh. Oke. 93, oke. Sampai 99 ya Bu? Iya, sampai 99. Oke. Oke Bu. Berarti start di umur 6 tahun SD-nya Ibu. Itu SD-nya di Heeh. mana Bu? Ibu SD-nya di Alheria. Al Khairiyah. MI Alheria. Oh, yang di situ kah? Iya, iya di situ. Yang di situ. Heeh. Waduh. Iya, kenapa nggak di Oh, iya di situ iya. sayang. Di Alheria. Oke. Oke. Terus SMP-nya Ibu di MTS Alheria. Lari lagi Bu. Iya, Alheria Wih, lagi. mantap. Lulusan Alheria nih. WD, senior ya Bu? Ya, Senior ya, ya. dong. Yang Oke ketiga Bu. baru Ibu SMA-nya 110. Ya. 110 ya. Pokoknya tahun lulus Ibu 2004. 2004. Siap. Oke. Siap Bu. Oke, pas kuliah 2004. 2004 ya. Lulus
berarti 2008 Oh, kuliah, kuliahnya 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ya, Selesai skripsi di semester 7. oke. Oke. Kuliahnya di UIN ya, Bu, tadi ya, Bu? UIN Syarif Hidayatullah, Oh iya, siap, Jakarta. siap. Nah, Iya, 2005, 2006, 2007, 2008. Berarti oh, kuliahnya di start 2005. nah, Oke. ini Terus apa lagi saya ya? ada pertanyaan nih, Bu. Iya Ada dong. pertanyaan, Bu. Iya, iya. Nih, ini pertanyaan saya, Bu. Oke. Apa yang ngebuat Ibu Pipi itu milih jalan hidup atau profesi yang sekarang, Bu, sebagai guru MTK di sekolah ini, Bu? Dulu. Aduh. Bisa Apa kepikiran yang gitu, Bu. Ibu bisa punya pikiran gitu buat jadi guru, profesi guru di sekolah ini, Bu, sampai sekarang. Oh, iya, iya, iya. Awal mulai dari mana gitu, Bu? Usulnya. Profesi guru yang Ibu Iya, ngajar sekarang? sekarang, Bu. Di Apa SMA kan? kuliah? Kenapa bisa Enggak, ngambil matematika? enggak, Bu. Sekarang, Bu, pas SMA. Kok Oh, pas bisa ini. Ibu ngajar MTK? Kenapa enggak kimia? Kenapa enggak apa gitu? Kenapa enggak profesi yang Oh, lain? Ya, iya kan Ibu ngajar di SMA Al Heria ini itu diajak sama Bu Ila. Diajak sama karena Bu Ila butuh guru matematika pada saat itu. Dan Bu Ila langsung hubungin Ibu, tapi Ibu tolak selama setahun itulah. Kenapa Ibu tolak? Karena Ibu punya anak kecil kan, punya anak yang masih TK. Ibu mesti sampai jam 10 baru jemput gitu, takutnya nggak keburu untuk ngajar. Jadi Bu Nabila nunggu sampai anak Ibu SD. Nah, udah ketemu SD, pas udah SD barulah Ibu langsung ngubungin Bu Ila, "Oke, saya udah siap ngajar," gitu. Dan kenapa matematika? Karena emang sesuai dengan jurusan sayang. Nggak mungkin Ibu ngajar kimia, sedangkan ijazah Ibu matematika. Ya, jadi harus linier, harus sama, gitu. Kenapa nggak kimia? Ya karena ya itu, karena Ibu penjurusannya adalah matematika. Pengen sih ngajar kimia pengen, tapi nggak boleh ternyata sama Diknasnya, nggak boleh. Jadi nanti nggak kebaca profesi gurunya. Apalagi, ada pertanyaan lagi nggak? enggak, Bu. Kita Mhm, punya 5 pertanyaan, Bu. boleh. Nah, tadi kan baru 2 ya, Bu, yang tanyanya, Bu. Boleh 2, heeh, Nah, ini pertanyaan ketiga, Bu. heeh. Apa yang menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidup Ibu Vivi? Itu loh. Rasulullah, Wis, patokan Ibu di beliau. Jadi Ibu ngikutin apa yang cara bicaranya beliau, bagaimana beliau menyikapi masalah. Nah, penting nih untuk kalian anak-anak muda, Ibu rekomendasikan kalian sering-seringlah baca biografi tentang sahabatnya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, apalagi laki-laki ya. Kalau laki-laki bacanya yang ke laki-laki sebenarnya harusnya. Ibu nggak baca tentang Khadijah, Ibu nggak baca tentang Fatimah, tapi Ibu pertama ke Rasulullah. Setelah itu baru Ibu mempelajari biografi-biografi yang perempuannya itu. Gitu. oh, Itu Rasulullah yang jadi panutan Ibu. gitu. Iya. Nar, mau nanya nggak, Nar? Ada lagi, ini baru 3 pertanyaan nih. Enggak, Bu. 2 lagi, Bu. Ibu hitung, Nanti katanya kalau ada saya 5. ngebantai, gak enakan saya kemarin, Nar. Nar, mau nanya nggak, Nar? Iya, Nar? Renar, ada pertanyaan nggak, Dek? Hmm. Oh, aja nih, Nar. Ya udah. Ini, Bu, Iya, pertanyaan keempat, Bu. oke. Nah, ini dia. Mhm. Apa tantangan terberat yang pernah Ibu Vivi hadapi semasa hidup ya? Atau enggak ya dari SMA ada masalah apa gitu? Ayo. Terberat ya? Iya, yang Apa ya inget banget itu, yang keinget mulu itu. terberat? Dan itu udah dipikirkan solusinya, udah selesai masalahnya. Oh gitu. Ada nggak Iya, Bu kira-kira? masalah terberat melihat
Apa ya, dibilang itu masalah bukan ya? Masalah sih, Ada, setiap Bu. perjalanan pasti banyak masalah ya. Ada, Bu. Ibu Hambatan ada bingung. di masa kuliah atau di masa SMA gitu? SMA kebetulan karena emang belajar jadi udah tahu kuncinya ya. Ya Heeh. masalah terberat Ibu adalah waktu SMA itu nggak bisa matematika, Nah, struggle banget, itu dia. Itu masalah solusinya terberat Ibu Ibu. tadi Solusinya Ibu sering-sering latihan soal, belajar secara otodidak. Ibu rutin, setiap hari Ibu belajar. itu Ibu dapat soalnya dari mana, Bapak bikin sendiri atau gimana? Itu nggak mungkin bikin sendiri karena pasti Nggak mungkin sih, ya cuma belajar ya. Iya, nggak iya, iya. mungkin. Aduh. Jadi kan guru itu pasti memberikan soal kan? Iya, Bu, benar. Dan sudah dibahas di sekolah kan pastinya, Iya. ya kan? Soal itu yang sudah dibahas, Ibu kerjakan lagi di rumah dan Ibu tutup jawabannya. Oh, begitu, Bu. Heeh. Jadi cara menyelesaikannya sering-sering latihan soal, belajar, tapi tidak lupa sholat tahajud gitu. Baru Ibu menemukan pas di SMA cara belajar Ibu di situ. Kenapa baru sadarnya tuh SMA gitu, tapi Oh, ya saudara udah. saya juga sama, Bu. Iya dulu mikirnya, Iya. "Oh, kenapa ya baru sadarnya SMA, kenapa ya?" Mungkin iya bener, masa-masa SD, SMP, masa-masa bermain, gitu, Mmm, puas-puasin mhm. kalian. Jadi ketika udah puas, ya udah kamu tinggal konsistennya di SMA, Iya. kuliah. Justru Mhm. ini bukan jadi, apa namanya, perbandingan, bukan, tapi jadikan pembelajaran. Kalau buat Ibu sih pembelajaran. Teman-teman Ibu yang kaya-kaya, yang orang kaya sekarang, Iya, mungkin Bu. dulu menyepelekan belajar. Tahu menyepelekan Menyepelekan. belajar maksudnya, Tahu, "Ah, Bu. udahlah," gitu, "uang jajan kan dia dikasih orang tua, gede," ibaratnya kan gitu ya. Nggak mikir dia masa depannya. Oh, jadi ya udah kayak apa ya, terlalu berharap gitu, Bu, Iya, mengandalkan jadi orang dia lain. santai santai, tahu kan santai? Tahu, tahu. Heeh. Kalau Ibu kan sudah, "Ah, gimana nih caranya nih biar saya sukses," gitu kan. Udah mikir tuh, Mmm. udah gimana nih biar, orang tua nggak seperti kayak gini-gini lagi, biar nggak dihina sama keluarga, orang lain, apa segala macem gitu kan. Kan berpikir tuh, karena kita susah, karena Ibu susah, jadi Ibu berpikir harus dewasa, jadi dewasa sebelum waktunya. Jadi berpikirnya udah mulai berpikir. Tapi ada teman Ibu yang dia hidupnya enak, orang tua, Ibu nggak bukan membandingkan, tapi Ibu ini sebagai pembelajaran, Ibu hanya ngasih tahu aja, ngasih tahu. Ketika dia santai, orang tua berada, dia santai lah ibaratnya, belajar jadi santai. Pas sekarang kita ketemu, ini kan Ibu kan ibaratnya Ibu udah, apa namanya, udah melewati itu semua ya, sekarang kan Iya, pas iya. udah jadi keluarga, udah berumah tangga, jadi sama-sama teman Ibu udah berumah tangga. Tapi apa yang terjadi, Nak? Ah, Ibu ketemu teman Ibu itu, dia belum punya rumah. ya Allah. Dia ya nggak punya kerjaan. Karena dia mikir dulu, kenapa ya, dia nggak mikir dari SMA, dia nggak mikir, gimana caranya nih harus ini gitu, dia nggak mikir, nanti orang tua nggak membiayai kamu lagi loh Nak, gitu. Nggak mikir ke situ. Jadi harus mempersiapkannya dari sekarang. Jadi mempersiapkan diri masa depan itu dimulai dari sekarang. Gitu Jadi ya. kayak setiap 10 tahun itu apapun bisa terjadi, Bu. Apapun bisa terjadi, yang tadinya hidup enak, apa gitu, adalah Ibu nggak sebut temen Ibu. Iya. Akhirnya pas, ketemu kalau ketemuan dia langsung, "Vih, punya uang nggak 5 juta? Pinjem dong." Gitu. Mhm. Dan nggak percaya loh, sosok dia yang orang kaya, yang serba ada, keluarganya kaya, tapi minjem duit gitu. Jadi itu buat pembelajaran, sampai Ibu juga evaluasi sama suami Ibu kan kebetulan juga dia, kita pernah satu sekolah ya walaupun kita nggak kenal. Tapi ya begitu, dia dulu ketua OSIS, bahkan ada yang ketua Persis. OSIS, Nak, ketua OSIS. Bahkan dia aktif juga di organisasi. Ibu nggak tahu cara jalannya itu seperti apa. Mungkin main-main, mungkin ya itu pergaulan. Yang Ibu katakan tadi Ibu, kunci yang pertama apa tuh? Dicatat nggak ya? Oh, yang kunci pertama Heeh, belajar, Bu, belajar kan sungguh-sungguh. belajar Kedua, sungguh, jangan tinggalkan ibadah, Bu, iya, agamanya. pertama ibadah dulu Oh, iya, dulu, okelah.
Heeh, pertama ibadah dulu, Terus yang kedua kedua belajar sungguh-sungguh, Bu. belajar sungguh-sungguh, ketiga cari circle, Oh, teman yang baik. circle. Circle, kan Ibu Iya bilang ya. tadi, Oh, lingkungan iya Ibu ya. pas kelas 2 SMA, Ibu mendapatkan circle yang mendukung, yang memiliki Oh, visi dan misi yang sama. Paham ya? wow. Paham paham, Bu, paham paham. Paham. Coba kalau misalnya andaikan kita circle ini kenapa penting, coba kalau misalnya kalian berada di orang-orang yang santai, pasti kita ikutan santai nggak? Nah, iya, ke bawah ya, Bu. Iya, Antara mereka yang terpengaruh atau kita yang terpengaruh gitu, Bu? betul. Nggak mungkin, di 4 orang misalnya, di Waduh. lingkungan 4 orang perokok misalnya, di lingkungan 4 Nah, orang perokok, terus kita yang kelimanya. Misalnya ya kita udah, nasehatin apa segala macem, tapi cepat atau lambat, kitalah yang kelimanya yang jadi kita yang perokok. kena. Iya, Paham? paham, Bu. Tapi kalau di antara 4 teman kita rajin belajar, Mhm. kita yang kelimanya yang akan rajin belajar, Wis. gitu. Ya, Damn. jadi lingkungan, oke? Oke. Karena yang bisa saling mendukung, lingkungan. Terus Mhm mhm. apalagi tuh? Udah ya, jadi 3 kunci yang Ibu jalanin adalah pertama ibadah, kedua belajar, Mhm. ketiga tetap, hormati orang tua. Pergaulan. Oh, Hormati orang tua, heeh, Ibu oke lupa nih, oke. tetap doa orang tua itu utama, dan keempat baru pergaulan. 4 Siap. kunci hidup, Ada 4 kunci ya, Bu? 4 kunci yang Ibu jalanin ya. Kalau kita punya hambatan, kalau kita dekat sama Allah, itu akan terasa ringan. Karena kita Mmm, bersandarnya ke Allah, baik, Bu, baik. gitu. Paham ya, Nak, ya? Gitu. Oke. Nah, Beratnya oke. berat-beratnya di SMA itulah. Oke, Bu, baik baik baik. Ada lagi? Mmm, ini sih sebenarnya udah cukup, Bu, untuk bikin sebuah teks biografi. Tapi Heeh, saya ada pertanyaan yang muncul sendiri di otak saya gitu, Bu. boleh boleh boleh. Apa tuh? Menurut Ibu itu arti kesuksesan itu apa, Bu? Itu di otak saya benar-benar Oke oke oke. tahu ya. Saya Arti nanya ke semua orang, Pak. kesuksesan. Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus banget. Arti kesuksesan Sukses. ya? Ya. Itu buat Ibu arti kesuksesan yaitu bukan kita jadi kaya atau bukannya ya. Sukses itu menurut Ibu bukan kita menjadi lebih, maksudnya ya pokoknya jadi kaya, bukan. Bukan. Tapi kesuksesan itu harapan kita menjadi orang yang lebih baik lagi buat Ibu. Kita yang Mhm. tadinya biasa-biasa aja, sehingga kita bisa deket banget sama Allah itu udah luar biasa. Itu sukses. Itu sukses dunia akhirat buat Ibu.